Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wiwit Musaadah. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam dengan fokus jurusan Industri Halal. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Nur Fatwa, yang terhormat kepada Kaprodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, dan yang terhormat kepada Bapak Dekan SKSG dan kepada Rektor Universitas Indonesia yang saya banggakan. Dan tak lupa kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas internship halal saya yang diisi dengan literasi digital halal melalui media sosial pribadi. Dalam konten yang saya kerjakan ini, ada berupa reels atau video, dan ada juga berupa infografis. Namun, jauh sebelum presentasi saya nanti dipaparkan, alangkah baiknya teman-teman itu memfollow dulu Instagram saya. Ini bukan apa-apa ya, tapi jelas nanti ini kan ada korelasinya dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum follow, kan jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman follow Instagram saya, Dukwiwit ya. Oke, saya tunggu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah follow. Nanti akan saya follow back insya Allah. Konten saya berbeda dengan konten-konten yang memang seperti teman-teman yang sebelumnya ya, sudah presentasi sebelumnya. Seperti kayak konten-konten yang magang di Halal Skill, kemudian di Halalin gitu, kayak Mas Asmi dan teman-teman yang lain. Nah, konten yang saya buat ini semuanya dilakukan sendiri. Karena memang belum jadi influencer beneran ya, yang followersnya ratusan juta. Jadi ya wajar saja teman-teman. Besok doakan saja semoga video ini viral, jadi bisa jadi influencer beneran. Nah, memang konten-konten yang saya buat ini mulai dari konten plan, kemudian script konten, kemudian edit video, desain grafis, itu memang saya lakukan sendiri. Tapi kadang juga saya minta bantuan Hari teman-teman ini sih, aku kayak masih di video dari explore belakang about gitu. China. Oh iya, Tapi ada tenang lagi aja, kontribusi aku nggak teman-teman tersesat saya, kok. yakni memberikan saran konten kepada saya, tapi ya maaf jarang saya pakai. Termasuk video ini ya teman-teman, semua dilakukan sendiri. Dan insya Allah dengan ridho Allah. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 September 2024 yang lalu, saya itu mengumumkan kepada follower saya bahwasannya saya akan berganti nice. Karena memang nice-nya saya itu kan bukan di influencer halal, jadi dikhawatirkan memang tidak sesuai dengan audiens saya gitu. Maka saya memberitahu dulu tuh kepada teman-teman saya atau follower saya melalui story Instagram, dan saya mengatakan bahwa saya akan beralih nih kontennya ke industri halal gitu. Nah, bisa dilihat di sorotan highlight saya yang paling awal ya, di halalku itu ada. Oke, untuk konten yang pertama tentang hukum makan di restoran IC atau all you can eat. Itu haram atau halal sih. Untuk tempatnya sendiri di home base content, yakni di rumah aja ya. Untuk kriterianya sendiri ada konsep goror dalam Islam, karena memang goror itu kan kayak zona abu-abu ya dalam sebuah transaksi gitu, yang memang itu tuh hal-hal yang nggak jelas atau spekulatif gitu, yang ujung-ujungnya bisa bikin salah satu pihak rugi. Nah, kalau misalnya dikaitin sama konsep IC, itu kan ada beberapa potensi goror yang perlu diwaspadai. Nggak jelas porsi yang bakal dimakan, misalnya kamu bayar mahal tapi cuma makan dikit, itu kan rugi banget gitu. Nah, kemudian juga ada ketidakadilan harga versus konsumsinya. Ada kasus di mana pelanggan yang makannya banyak dan pelanggan yang makannya sedikit tuh sama-sama bayarnya tuh sama gitu. Nah, itu fair nggak sih gitu. Terus juga praktik resto IC-nya sendiri. Mayoritas resto IC itu kan punya aturan sendiri ya.
kayak batas makan waktu misalnya, atau denda kalau misalnya nggak ngabisin makanan. Nah, ada yang udah halal makanannya tapi kadang nggak transparan soal gimana mereka ngelola makanan sisa. Nah, ini kan juga jadi problem nih. Nah, sebenarnya konsep AIC itu kan nggak masalah selama makanannya halal dan nggak ada unsur zolim gitu. Tapi unsur goror bisa muncul kalau misalnya restoran itu nggak jelas soal aturan atau uh, pelanggan itu merasa dirugikan karena ketidakjelasan tadi. Nah, makanya saya ngebuat konten ini. Kemudian untuk objek auditnya sendiri, diskusi mengenai hukum makan di restoran all you can eat berdasarkan pandangan Islam dengan menitik beratkan pada analisis goror atau ketidakjelasan sebagai salah satu prinsip dalam transaksi syariah. Dampaknya itu ada positif dan juga negatif. Yang negatif, pelanggan dapat menikmati beragam jenis makanan halal dengan cara yang simpel gitu ya. Kemudian juga restoran yang transparan dalam menerapkan aturan dapat membantu mendorong konsep AIC halal. Nah, negatifnya itu biasanya ada kesalahpahaman masyarakat mengenai hukum AIC yang dianggap halal secara otomatis tanpa memperhatikan detail syariahnya. Nah, dari konten ini sendiri, saya mendapatkan insight, view-nya ada sekitar 1.700, kemudian like-nya itu ada 100 lebih, dan komen itu ada 25. Untuk konten selanjutnya itu adalah konten for fun. Jadi konten for fun-nya emang konten untuk lucu-lucuan aja, menarik audiens gitu. Nah, tempatnya sendiri home base konten yang masih sama, jadi dibuat di rumah aja. Untuk konten for fun ini ada 3 saya buatnya. Yang pertama itu alasan kenapa kamu harus makan dan mengkonsumsi produk halal. Terus kemudian tutorial memakan makanan yang haram jadi halal. Dan yang ketiga, halal dimakan tapi haram ketika diminum. Konten literasi digital ini memang dikemas dalam format hiburan dengan sketsa yang lucu. Meski emang judulnya terkesan nyeleneh ya, tapi konten ini tuh punya misi yang emang serius gitu. Ngingetin generasi muda bahwa makanan haram itu nggak boleh dikonsumsi loh gitu. Emang pesan moralnya itu disampaikan lewat humor santai yang relatable gitu. Bikin penonton itu ketawa sekaligus mikir bener nggak sih gitu. Ada makanan haram yang bisa berubah jadi halal gitu. Nah, temuannya adalah kenapa sih milih tema ini? Tema ini tuh sengaja dibuat uh, untuk engage audiens muda yang pendekatannya itu dengan sindiran humor. Jadi emang judulnya tuh clickbait, kayak tutorial makanan yang haram jadi halal. Emang sengaja bikin penasaran gitu, tapi inti pesannya itu edukatif. Karena di slide selanjutnya itu ada, emang kamu mau makanan yang haram gitu, jangan ya dek ya gitu. Nah itu sengaja dibuat agar mereka tuh kayak, ih lucu juga ya gitu. Karena memang banyak generasi muda dan gaya hidup orang-orang yang kurang sesuai gitu. Jadi uh, banyak anak muda yang sering tergoda nyobain makan viral tanpa cek status halalnya gitu. Jadi konten ini tuh kayak secara nggak sengaja mengajak mereka lebih aware soal halal dan haram lewat humor dan sindiran halus yang memang bisa akrab gitu ke cara komunikasi anak di zaman sekarang. Dan memang konten ini dimulai dengan gaya yang serius ala tutorial seolah-olah mau kasih tips gitu, padahal sebenarnya langsung dibalik ya dengan punchline lucu gitu. Jangan digeser ya, emang kamu mau nyoba yang haram gitu kan. Nah, ini untuk lagi-lagi untuk narik audiens bahwa mereka biar bisa sekaligus ketawa dan nangkep pesan moralnya itu apa. Dampaknya itu ada positif dan juga negatif. Dampak positifnya itu konten berhasil nge-grab attention audience gitu dengan humor yang seger dan gak menggurui. Dan pesan soal pentingnya menjauhi makanan haram tersampaikan dengan cara yang santai dan juga fun gitu. Nah, negatifnya ada kemungkinan audiens itu cuma fokus ke humornya tanpa nangkep edukasinya itu apa gitu. Dan judul yang clickbait juga beresiko bikin salah paham, terutama kalau audiens gak nonton sampai habis.
Misalnya kayak, oh beneran ya emang ada makanan yang haram bisa berubah jadi halal gitu. Nah, untuk konten yang selanjutnya yakni ada daily activity bersama dengan mahasiswa industri halal. Tempatnya ada di Wakaf Tower, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, untuk objek auditnya sendiri adalah kegiatan harian mahasiswa jurusan industri halal UI dalam bentuk konten Get Ready With Me yang memadukan aktivitas harian dengan pelatihan digital marketing dan juga sertifikasi halal. Fokus konten ini adalah mendokumentasikan pengalaman saya, Witmi Saadah, untuk meningkatkan literasi halal dan juga kemampuan pemasaran digital melalui pelatihan yang saya ikuti gitu. Temuannya dari konten yang dihasilkan ditemukan bahwa format atau konten Get Ready With Me ini sangat menarik perhatian generasi milenial dan juga Gen Z. Dimulai dari rutinitas pagi yang saya rekam gitu, kemudian aktivitas sepanjang pelatihan. Narasi konten ini mampu menggambarkan suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan juga dalam pelatihannya narasumber mampu menggambarkan topik pemasaran digital kayak seperti strategi digital marketing, kemudian analisis pasar digital, hingga simulasi proses sertifikasi halal dengan sangat kompleks sekali. Namun ada beberapa tantangan yang mungkin audiens cenderung menganggap bahwa pelatihan ini hanya relevan bagi mahasiswa dengan latar belakang seperti saya, industri halal, dan durasinya terlalu singkat, jadi menurut mereka mungkin kurang memahamkan gitu. Dampak dari konten ini memberikan uh, insight berupa peningkatan audiens tentang uh, pentingnya pelatihan digital marketing dan juga sertifikasi halal. Selain itu, um, narasi saya dalam membuat video ini juga merasa terhubung dengan audiens yang memang, oh pengalaman mahasiswa industri halal tuh seperti ini ya gitu. Dan juga mungkin ada resiko misinterpretasi karena sebagian audiens kurang memahami konteks industri halal ini dari pengalaman saya pribadi gitu. Insight dari video ini mendapatkan view 1.500, kemudian like-nya 100, komennya 10, share-nya 1, dan save-nya 2. Root cause-nya adalah masalah utama itu terletak pada kurangnya informasi yang spesifik tentang manfaat pelatihan industri halal bagi audiens secara umum. Selain itu, durasi yang terbatas memang jadi kendala ya untuk menyampaikan pesan ini secara lengkap gitu. Rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan aktivitas konten direkomendasikan untuk memperkaya Get Ready With Me ini dengan elemen edukasi tambahan kayak infografis dan mungkin sesi tanya jawab. Juga mungkin bisa ditambahkan kolaborasi dengan praktisi atau akademisi yang bisa memberikan perspektif lain tentang industri hal ini. Oke, untuk konten selanjutnya adalah saya membahas tentang istilah dari babi yang harus kamu tahu. Tempatnya sendiri di home base content, lagi-lagi masih di rumah ya teman-teman. Untuk objek auditnya sendiri, konten ini ngejelasin tentang istilah-istilah yang ada hubungannya sama babi, terutama dalam produk makanan atau barang-barang yang mungkin dikonsumsi sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya biar audiens itu makin paham dan waspada waktu milih produk halal. Temuan yang didapat dari konten ini adalah mendapatkan istilah baru gitu, kayak POK, kemudian lard, gelatin, terus enzim-enzim tertentu misalnya ya, kemudian juga ada kayak bakon, ham, rain, dan lain sebagainya. Kenapa konten ini dibuat? Karena memang masyarakat umum kadang masih banyak yang belum tahu istilah-istilah dari babi gitu. Jadi mereka rentan juga salah pilih produk. Edukasi tentang istilah babi ini perlu disampaikan dengan cara yang asik ya, biar nyambung juga ke generasi yang sekarang.
Kadang istilahnya juga suka di rebranding, jadi makin nggak kelihatan kalau itu dari babi. Root cause-nya adalah banyak anak muda yang bukan hanya anak muda ya, secara umum juga gitu, yang belum ngeh soal istilah turunan babi dalam label produk gitu. Dan istilahnya juga kadang terlalu asing, jadi susah buat diidentifikasi, dan juga edukasi soal ini jarang juga dibungkus dengan cara yang menarik di media sosial. Dampaknya ada positif dan juga negatif. Positifnya audiens jadi lebih peka waktu baca label produk, sadarin pentingnya cek kandungan halal makin meningkat, terus kemudian juga audiens bakal lebih semangat buat share info ini ke teman-teman atau keluarga mereka. Nah, negatifnya beberapa audiens mungkin cuma fokus ke sisi kontennya tadi, karena saya bikinnya terlalu cepat, ada yang komen kalau misalnya ini kecepatan gitu. uh, Istilahnya juga nggak dijelasin secara detail banget, jadi mungkin bisa salah paham. Nah, insight yang saya dapatkan dari video ini, viewersnya 1.500 lebih ya, likes-nya 48, komentarnya 5, dan save-nya ada 2. Rekomendasi dari konten ini menggunakan infografis atau ikon yang mungkin agak lucu gitu. Terus aktif menanggapi pertanyaan audiens, jadi lebih interaktif gitu ya. Dan juga bikin konten lanjutan, misalnya memilih tips produk halal atau gampang baca label halal dan lain sebagainya. Baik, untuk konten yang selanjutnya ada kepiting dan rajungan itu apakah halal? Nah, ini dibuat berdasarkan home base konten ya, atau dibuat di rumah aja. Nah, konten ini berdasarkan infografis ya, yang memang kita fokus pada status halal atau haramnya kepiting dan rajungan menurut hukum Islam. Tujuannya memang untuk membuat audiens lebih paham lewat konten yang eye-catching dan relatable gitu. Nah, temuan dari konten ini ada pro kontra halal haram. Memang banyak yang bilang kalau kepiting itu halal gitu ya. Ada juga yang menganggap haram karena hidup di dua alam, darat dan air gitu. Jadi statusnya masih diperdebatkan gitu. Nah, ini juga minat audiens, topik ini seringkali jadi diskusi yang seru gitu di media sosial. Dan dari format kontennya ini kita memakai konten-konten yang berbau apa namanya kepiting dan racungan. Dampaknya ada positif dan juga ada negatif. Positifnya bantu audiens paham pandangan fikih soal kepiting dan rajungan, kemudian motivasi diskusi di kalangan milenial, kemudian juga meningkatkan kesadaran pentingnya rujukan untuk mengetahui hal haramnya suatu makanan atau suatu produk. Nah, negatifnya adalah kalau kurang berimbang, audiens bisa malah bingung. Nah, istilah fikih yang digunakan juga terlalu kompleks, mungkin membuat audiens awam itu susah pahamnya. Nah, insight dari konten ini, viewersnya ada 917, like-nya ada 97, komentarnya ada 7, share-nya 1, save-nya ada 3. Kemudian kriteria dari konten ini harus muat semua pandangan ulama, lengkap sama dengan hukumnya, kemudian visualnya harus simple dan mudah difahami, kemudian informasi wajib based on sumber fikih yang valid dan diakui. Root cause-nya root cause-nya sendiri, banyak muslim yang memang belum paham soal hal haram hewan laut menurut fikih gitu. Dan info terpercaya soal ini juga masih jarang, jadi perlu dibahas. Rekomendasi dari konten ini adalah referensi yang sahih ya tentunya, kemudian bahasa yang harusnya sederhana, jangan bertele-tele, kemudian perlu ditambahkan diagram mungkin kayak flowchart atau infografis yang lebih akurat tentang halal haram, dan juga mungkin perlu mengajak audiens untuk konsultasi lagi ya ke orang yang lebih tahu atau ke pakarnya gitu tentang halal haram kalau masih ragu untuk memakan sesuatu.
Baik, untuk konten selanjutnya, nama kontennya itu apakah darah lumer yang keluar dari beef itu halal atau haram gitu. Tempatnya sendiri di home base konten atau dibuat di rumah. Kemudian objek auditnya adalah konten ini tuh berupa infografis yang memang menjelaskan tentang cairan merah yang ada di daging sapi saat dimasak atau di stick, yang seringkali bikin muslim itu galau. Ini tuh darah haram atau halal sih gitu. Kok keluar gitu kan, ada cairannya gitu. Nah, temuan dari konten ini, cairan merah itu bukan darah tapi myoglobin, protein yang menyimpan oksigen dalam otot. Nah, myoglobin itu keluar pas daging dipotong, terutama kalau masih fresh atau dimasak setengah matang, rare atau medium rare. Nah, dalam Islam, darah yang diharamkan itu bukan darah yang mengalir atau darah yang disembelih. Jadi, myoglobin itu aman dan halal. Banyak yang salah paham soal ini, makanya saya membuat konten ini. Nah, kriterianya uh, yakni menjelaskan memakai fakta ilmiah yang gampang dipahami, kemudian memakai infografis, dan juga menambahkan perspektif ulama supaya lebih meyakinkan audiens gitu. Nah, root cause-nya adalah banyak yang salah paham karena nggak tahu menau soal bedanya myoglobin dan juga darah. Dampaknya itu ada positif dan juga negatif. Positifnya tentunya ngelurusin miskonsepsi cairan merah di daging itu sama dengan darah. Kemudian meningkatkan wawasan halal untuk audiens muslim terutama buat stick lovers. Negatifnya, ada yang masih ragu kalau gak ada referensi atau pandangan ulama. Kalau infografisnya kurang lengkap, bisa aja ada yang salah paham. Nah, insight dari konten ini, viewersnya sendiri dapat 569, kemudian like-nya 25, komentarnya 2, dan share-nya ada 1. Save-nya ada 1. Untuk rekomendasi dari konten ini, sebaiknya visual dikecil lagi ya, pakai ilustrasi yang menunjukkan perbedaan myoglobin dan juga darah. Kemudian pakai kutipan asli, tambahin pendapat ahli gizi gitu. Kemudian juga harus menambahkan referensi yang valid, misalnya kayak menyertakan sumber yang sangat-sangat terpercaya untuk menaikkan kredibilitas kontennya. Oke, untuk konten yang sekarang itu adalah konten yang berbeda dari konten yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah home based konten yang memang dibuat di rumah aja, konten yang sekarang ini adalah konten yang paling mahal, yakni konten yang dibuat di Cina. Nama konten ini adalah mencari makanan halal di Cina part 1. Jadi gimana sih cara memilih makanan atau produk halal di Cina itu. Nah, untuk tempatnya sendiri di Nanchang, China, kemudian objek auditnya itu konten ini memberikan insight soal pengalaman mahasiswa muslim Indonesia yang memang tinggal di China. Khususnya gimana sih mereka itu bisa survive nyari makanan halal. Root cause-nya sendiri adalah minimnya informasi soal makanan halal di China. Terutama pengalaman real dari mahasiswa traveler muslim. Kemudian ada stereotip kalau negara mayoritas non-muslim itu kayak Cina misalnya itu susah buat nyediain makanan halal. Nah, kriterianya sendiri itu konten harus fokus pada situasi real di Cina, kayak peran komunitas muslim atau fasilitator halal di kampusnya juga harus dipastikan, dan keakuratan info cerita mahasiswa ini harus benar-benar real ya, sesuai dengan fakta biar audiens itu nggak salah paham. Kemudian juga diberikan tips atau rekomendasi lokasi makanan halal yang memang gampang dicari. Dampaknya ada positif dan juga negatif. Dampak positifnya itu konten ini memberikan gambaran langsung gitu dari mahasiswa muslim di China, dan mereka tuh menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, makanan halal itu tetap ada kok, bahkan di negara yang mayoritas non-muslim. Yang lain lagi bisa bantu ngenalin audiens pada keragaman kuliner di Cina. Negatifnya adalah bisa muncul anggapan kalau nyari makanan di Cina itu susah banget.
sehingga wisatawan muslim tuh bisa ragu untuk ke China. Kemudian juga info lokasi halal yang ada di konten masih butuh panduan yang lebih lengkap lagi ya. Insight dari konten ini viewersnya ada 1.600-an, terus like-nya ada 123, komentarnya ada 14, share-nya ada 1, dan save-nya ada 4. Untuk rekomendasi konten ini harusnya lebih dibikin seri konten lanjutan lagi, kemudian highlight pengalaman mahasiswa muslim dari kota atau kampus lain di China biar bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Kemudian juga ada peta interaktif restoran halal yang mungkin nanti juga akan dibahas di konten selanjutnya, dan juga bisa mengajak atau kolaborasi sama mahasiswa dari kota lain atau komunitas biar nambah cerita yang lebih beragam lagi. Kemudian rekomendasi yang terakhir bisa jadi seperti cara pakai aplikasi penerjemah untuk nanya soal makanan halal atau ngenalin simbol halal di produk kemasan makanan. Oke, untuk konten yang selanjutnya ini adalah konten termahal kedua ya, karena ini part kedua dari konten yang sebelumnya. Jadi judulnya cara memilih produk halal di Cina. Baik, objek auditnya, jadi konten ini seperti yang saya sebutkan tadi, konten ini adalah video narasi lanjutan dari part 1 yang berjudul bagaimana rasanya jadi mahasiswa muslim di China dan mencari makanan halal di Cina, dan yang membahas pengalaman mahasiswa muslim dalam mencari dan memilih produk halal di China. Nah, video ini menampilkan testimoni lagi dari mahasiswa yang sebelumnya, bagaimana mereka memilih dan berbagi tips untuk memastikan produk yang dikonsumsi itu bebas dari kandungan yang non-halal. Temuan dari konten ini memberikan informasi yang lebih spesifik lagi tentang langkah-langkah mahasiswa muslim Indonesia di China dalam memastikan kehalalan produk. Di antaranya seperti pengecekan bahan baku, kemudian komunikasi secara langsung ya. Biasanya mereka bertanya kepada penjual atau produsen terkait bahan dan proses pembuatan produk itu apakah sudah pasti halal atau belum gitu. Dan pilihan aman. Mereka juga membuat pilihan-pilihan aman, seperti mereka cenderung memilih produk yang memang sudah jelas halal berdasarkan pengalaman atau rekomendasi dari orang-orang lokal gitu. Video ini juga konten ini juga memberikan pandangan bahwa meskipun mencari produk halal adalah tantangan, mahasiswa muslim Indonesia di China itu tetap memilih cara yang praktis ya untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Nah, kriteria dari konten ini adalah informasi dalam video harus disampaikan dengan yang lebih jelas gitu. Kemudian konten harus relevan dan membantu audiens yang berada dalam situasi serupa, yakni jika tinggal di negara dengan mayoritas non-muslim. Kemudian harus konsisten dengan narasi yang part 1, namun itu bisa menambahkan nilai baru berupa tips lebih yang spesifik itu. Root cause-nya adalah kurangnya akses mahasiswa muslim terhadap informasi halal yang terpercaya di China. Kemudian informasi di kemasan seringkali ditulis dalam bahasa Mandarin yang tidak selalu dipahami oleh mahasiswa internasional. Dampaknya sendiri ada positif dan juga negatif. Positifnya yakni membantu audiens memahami pentingnya berhati-hati dalam memilih produk halal di luar negeri gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran akan strategi sederhana untuk memverifikasi kehalalan produk. Dan negatifnya, beberapa informasi di video tidak disampaikan secara runut, akibatnya ada keterbatasan transkrip ya, karena memang ada hal-hal yang tidak saya tahu gitu. Dan insight dari video konten tersebut adalah viewersnya 869, kemudian like-nya 27, komennya ada 10, share-nya ada 1, dan save-nya ada 1.
Rekomendasi dari konten ini adalah peningkatan kualitas audio transkrip, karena memang yang saya bilang tadi kualitas audio transkripnya kurang bagus. Kemudian bisa juga memberikan tambahan panduan visual untuk pengecekan bahan, contoh daftar bahan pada kemasan gitu, untuk memudahkan audiens dalam memahami atau proses pengecekan produk. Dan juga mungkin bisa kolaborasi dengan orang-orang setempat lain ya yang muslim untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mereka mengkonsumsi atau mencari produk halal. Oke, nah ini last konten ya teman-teman. Ini masih lanjutan konten termahal. Jadi buatnya masih di China. Assalamualaikum Beji. Lihat aja propertinya teman-teman, kayak sewa sepeda, hari terus ini aku jalan-jalan ke masih Beijing, explore ke Great buat Wall, China. terus ke Tapi tenang resto aja, yang aku nggak makanannya tersesat mahal. kok. Aduh, ini lebih mahal dari Kecuali konten-konten tersesat ke sebelumnya. resto halal ini. Oke, Katanya nama konten ini tuh ini salah adalah 3 rekomendasi restoran yang ada di China. Oke, untuk nama kontennya sendiri adalah 3 rekomendasi resto halal di Beijing. Tempatnya di Beijing, China. Kemudian untuk objek auditnya sendiri, resto halal di Beijing untuk Muslim traveler ya, yang mau makan makanan halal, enak, dan juga nggak bikin kantong kering gitu. Nah, untuk temuannya itu, saya memiliki 3 temuan restoran halal di Beijing. Yang pertama ada Xinjiang Flavor Yudechin Stretch Noodle Restoran Dongcheng. Nah, menunya masakan halal vibes Xinjiang, cocok untuk makan bareng bestie. Kemudian harganya sekitar 150 yuan atau kalau dirupiahkan 300.000. Kemudian ada Jubayan Hot Pot Restoran. Menunya ini lebih ke kayak IC gitu, harganya ini agak expensive ya, sekitar kita itu makan berlima 350 yuan atau 700.000 rupiah. Yang ketiga ada Xinjiang Crescent Moon Weiger Muslim Restaurant. Nah, menu ini masakannya lebih ke Weiger gitu, satenya enak, harganya itu ya agak kayak resto pertama. Kita spend money di 250 yuan atau kalau dirupiahin itu 500.000 untuk berlima. Root cause dari konten ini adalah banyak muslim yang struggling ya nyari makan halal di Beijing, kemudian juga resto halal masih kurang di lokasi atau di pusat turis gitu. Makanya saya membuat konten ini. Dampaknya ada positif dan juga negatif. Yang positif, bantu muslim traveler untuk nemuin makanan yang gampang dan sesuai budget. Kemudian juga mengenalkan kuliner halal lokal Beijing yang emang enak banget. Negatifnya, harga restoran kayak di Jubayan itu lumayan ya buat kantong mahasiswa kayak saya. Terus informasi lokal halal foodnya masih kurang detail, perlu effort lebih buat nyarinya lagi gitu. Insight dari video ini, viewersnya sendiri ada 1327, like-nya ada 99, dan komentarnya ada 10. Rekomendasi dari video ini yang pastinya menambahkan menu yang lain lagi ya, resto yang lain lagi yang mungkin agak lebih murah gitu. Kemudian nyari lokasi yang deket tourist spot. Kemudian juga harus quality check lagi, tetap fokus ngerekomin resto yang rasa dan servisnya itu baik biar bikin orang balik lagi ke situ gitu. Oke, mungkin ini tadi presentasi dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan komen kalau misalnya kamu ada pertanyaan yang mau didiskusikan lebih lanjut. Dan kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan konten-konten aku yang lain, kamu bisa subscribe. See you di next konten. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.